kami dari Departemen Pendidikan Badan Eksekutif Mahasiswa FKG Unjani akan menjelaskan mengenai pengenalan instrumentasi preparasi perawatan saluran akar. Yuk, mari kita simak videonya. Sebelum kami membahas lebih jauh tentang pengenalan instrumentasi preparasi perawatan saluran akar, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tahapan dari perawatan endodontik yang juga dikenal dengan triad endodontik, yang beberapa tahapannya menggunakan konsep biomekanikal. Konsep biomekanikal sendiri merupakan gabungan dari konsep biologi dengan instrumen jarum irigasi dan reaktivasi sonik dan ultrasonik. Juga konsep mekanis dengan instrumentasi preparasi akses, yaitu endoakses bur dan preparasi saluran akar dengan menggunakan file. Terdapat beberapa tahapan utama dari perawatan endodontik, yaitu pembukaan akses atau access preparation, lalu preparasi saluran akar, yaitu cleaning and shaping, dan pengisian yaitu obturasi, yang dikenal sebagai endodontic triad atau triad endodontik. Preparasi saluran akar dikatakan sebagai preparasi biomekanis karena merupakan gabungan antara pembersihan unsur biologis dalam sistem saluran akar, yaitu membebaskan saluran akar dari jaringan nekrotik, bakteri, dan endotoksin, dan juga pembersihan secara mekanis dinding dentin saluran akar yang terinfeksi dengan mempertahankan bentuk anatomi dan mempertahankan posisi foramen apikal. Dalam konsep biologis instrumentasi yang digunakan yaitu yang pertama, jarum irigasi, teknik aktivasi manual. Tujuan utama dari penggunaan jarum irigasi ini untuk membersihkan debris, smear layer, dan mengeliminasi mikroorganisme secara maksimal dengan menginjeksikan cairan biologis ke dalam saluran akar dan menghantarkan cairan irigasi mencapai sepertiga apikal tanpa resiko ekstrusi melewati apeks. Ukuran jarum yang biasanya digunakan adalah 25, 27, dan 30G, sesuai dengan ukuran organisasi standar internasional. Jarum irigasi digunakan dengan memasangkannya pada disposable syringe dengan jarum yang dibengkokkan. Jarum yang digunakan tidak boleh menyumbat saluran akar. Jenis jarum ini secara umum meliputi jarum dengan ujung terbuka atau open end dan ujung tertutup atau closed end. Jarum open end terdiri dari flat, baffle, and notched, sedangkan jarum closed end terdiri dari side vented, double side vented, dan multi-vented. Kedua, reaktivasi. Teknik aktivasi jarum irigasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan perawatan endodontik, di mana teknik reaktivasi mekanis terdiri dari dua, yaitu aktivasi sonik dan ultrasonik. Teknik aktivasi sonik ini terbukti efektif untuk desinfeksi saluran akar. Sistemnya dapat secara efektif membersihkan saluran utama, membersihkan smear layer, dan mempersiapkan pengisian saluran lateral. Teknik ultrasonik dapat meningkatkan kualitas perawatan termasuk akses masuk ke lubang saluran akar, pembersihan, pembentukan, pengisian saluran akar, mengeliminasi material obturasi, dan bedah endodontik. Dalam konsep mekanis, terdapat tahapan pembukaan akses atau access preparation dengan menggunakan endoakses bur dan tahapan preparasi saluran akar dengan menggunakan file. Endoakses bur yang digunakan diantaranya high speed, yang digunakan dalam keadaan normal dengan aliran air 40 ml per detik untuk mencegah peningkatan temperatur pulpa. Lalu yang selanjutnya ada low speed yang paling sering digunakan pada banyak kasus, khususnya membantu secara hati-hati dalam ekskavasi karies yang terletak di area pembukaan akses. Dan juga ultrasonik dengan bagian tip yang dapat digunakan untuk melewati dan memperdalam developmental groove, menghilangkan jaringan, dan mengeksplor kanal. Macam-macam bur. Yang pertama, round carbide bur, ukuran nomor 2, nomor 4, dan nomor 6. Pada preparasi akses kavitas, bur ini digunakan untuk membuang karies dan membuat bentuk awal external outline. Juga berguna untuk penetrasi dan menghilangkan atap ruang pulpa. Yang kedua, round diamond bur, ukuran nomor 2 dan nomor 4. Dibutuhkan ketika pembuatan akses pada porcelain atau metalocramic restoration.
Dan yang ketiga, fissure carbide dan diamond bore non-cutting end. Kedua bore ini lebih aman untuk ekstensi dinding aksial. Fissure carbide dan diamond bore non-cutting end digunakan untuk memperpanjang dan mengorientasikan dengan baik dinding aksial kamar pulpa. Karena kedua bore tersebut non-cutting end, sehingga dapat dibiarkan meluas ke dasar pulpa. Preparasi saluran akar dengan menggunakan file terbagi menjadi dua, yaitu manual dan juga rotary. File manual berfungsi untuk melebarkan dan menghaluskan saluran akar, dan teknik penggunaannya dengan tekanan ke lateral atau dinding saluran akar sambil ditarik keluar dari saluran akar. Begitupun karakteristik key file. Yang pertama, lebih ramping daripada reamer. Yang kedua, ujung alatnya berbentuk segi empat. Yang ketiga, key file mempunyai lebih banyak pelintiran, sehingga jarak fluidnya berdekatan. Yang keempat, key file lebih efisien untuk memotong dan dapat digunakan secara reaming dan juga filling. Yang kelima, key file banyak digunakan untuk preparasi saluran akar. Kemudian yang keenam, bahan key file sendiri terdapat baja karbon, baja tahan karat, dan juga nikel titanium. Key file memiliki 3 bagian, yaitu holder, tangan aktif, dan tangan pasif. Holder atau bagian yang berwarna, tangan aktif atau working portion, tangan pasif berada di antara holder dan juga tangan aktif. Setiap file mempunyai taper yang konstan, berapapun nomornya, di mana setiap pertambahan jarak 1 mm dari ujung instrumen, pertambahannya diameternya itu akan tetap. Misal, pada instrumen konvensional, yang tapernya 0,02 atau 2%. Untuk memudahkan identifikasi, ISO membuat kode warna dengan pola penomorannya, yaitu khusus untuk warna pink, abu-abu, dan ungu hanya dimiliki oleh masing-masing satu nomor, seperti nomor 6 untuk warna pink, nomor 8 untuk warna abu-abu, nomor 10 untuk warna ungu, dan selain ketiga warna tersebut akan diulang setiap 6 instrumen yang dimulai dari nomor paling terakhir. Untuk penjelasannya, saya mengambil warna putih sebagai contoh. Untuk nomor 140 sebagai urutan pertama, untuk nomor 130 urutan kedua, nomor 120 urutan ketiga, nomor 110 urutan keempat, nomor 100 urutan kelima, dan untuk urutan keenamnya yaitu nomor 90 yang berwarna putih. Dilanjut ke nomor 80. Nomor 80 menjadi urutan yang pertama, nomor 70 urutan kedua, nomor 60 urutan ketiga, nomor 55 urutan keempat, nomor 50 urutan kelima, dan untuk urutan keenamnya nomor 45 yang juga berwarna putih, dan seterusnya. Berikut beberapa gambar key file manual berbahan stainless steel. Berikut beberapa gambar key file manual berbahan nikel titanium yang terbuat dari 55-60% nikel dan 40-45 titanium, dan hampir semua instrumen nikel titanium didesain untuk preparasi crown down dari coronal ke apical. Sebagian besar key file berbahan nikel titanium ini merupakan rotary instrumen. Terdapat beberapa macam gerakan yang dipakai untuk file. Pertama, gerakan filling. Dengan file yang ditekan ke dinding saluran akar, kemudian file didorong dan ditarik 2-4 mm di dalam saluran akar. Yang kedua, gerakan reaming. Dengan memutarkan file searah jarum jam hingga terasa sempit pada saluran akar, kemudian file ditarik ke corona. Teknik ini efektif untuk meluruskan jalan masuk saluran akar besar. Yang ketiga, gerakan watch winding. Dengan cara file diputar 60 derajat hingga 90 derajat searah jarum jam dan diputar kembali berlawanan arah jarum jam. Teknik ini bukan untuk membuang jaringan keras, tetapi lebih untuk melumasi file sampai kedalaman yang diinginkan, dan biasanya digunakan untuk penetrasi awal ke dalam saluran akar dengan menggunakan file yang berukuran kecil. Keempat, gerakan balance force. Dengan cara file ditekan ke arah apical dan diputar seperempat searah jarum jam. Kemudian, file ditarik dengan putaran berlawanan arah jarum jam dan menempel pada dinding saluran akar. Yang kelima, gerakan circumferential filling.
dengan file diputar searah jarum jam dan sepanjang-panjang kerja. Kemudian ditarik ke arah koronal, dan gerakan ini diulang beberapa kali pada setiap sisi dinding saluran akar. Gerakan ini berfungsi untuk menghaluskan dinding saluran akar. Selain file manual, terdapat juga file rotary yang berbahan nikel titanium. Instrumen rotary nikel titanium ini merupakan tambahan yang sangat penting dalam preparasi saluran akar. Meskipun instrumen tangan dapat digunakan secara efisien untuk memperbesar beberapa saluran apabila digunakan dalam urutan yang tepat, instrumen tangan harus digunakan hanya setelah pembesaran koronal. File rotary nikel titanium memiliki kelebihan, diantaranya shape menarik, super elastis, non-korosif, lunak dibandingkan stainless, dan juga biokompatibel. Dan memiliki kekurangan juga, diantaranya ada poor cutting efisiensi, tidak menunjukkan tanda-tanda fatigue. Teknik-teknik yang digunakan dalam preparasi saluran akar dibagi menjadi 4, yaitu crown down, single length, light speed technique, dan juga hybrid technique.